Lanjut. Terima kasih. Ya, Dr. Edison, silakan. Mikrofonnya. Silakan. Oh, mikrofonnya belum nyala. Kan. Iya, udah, silakan. Malam, Pastor Paul dan semuanya. Selamat Salam. malam, Dokter. Shalom. Sedikit ini pertanyaan biasa dokter biologis. Soal anaknya Adam itu Pak, keturunannya itu memang incest ya, kawin Yes. antar ini ya, adik-beradik ya. Kakak beradik, ya. Kan Untuk begini. sementara ya. Kan kalau di dalam ilmu genetik, incest itu kan nanti menghasilkan keturunan yang tidak baik kan. Yang Iya. penguatan gen jelek ya kan. Yang banyak terjadi ada penguatan gen jelek. Tetapi kalau di Betul. Adam itu kan gennya kita masih jauh, Pak. Belum Iya. sekarang rapat ya. Tetapi incest itu mulai dilarang zamannya Musa. Abraham dengan Sarah itu kakak beradik, satu bapak beda ibu. Ya, dan Ya. orang Israel sampai hari ini masih kawin antar sepupu. Nah, kalau kita kan makin ke sini kita bilang jangan. Ya kan? Makin jauh kekerabatan kita, hasilnya makin bagus. Misalnya nih orang Cina kawin sama orang Afrika hitam. Anaknya cantik, Pak, keren, Pak, cakep. Ya. Dan pintar lagi. Andai biasanya. Karena dapat gen terbaiknya kan. Ya, ya. Pertanyaannya nanti habis kerajaan 1000 tahun, apakah nanti manusia bisa jadi gennya Sem, Ham, dan Yafet? Menurut saya bisa, Pak. Pemurnian gen Sem, karena kan kawin lama-lama gennya kan balik lagi kan. Iya, iya, iya. Lama-lama kawin lagi. Kan dalam ilmu genetika begitu. Ya, gitu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, lanjut. Pak Nasuki Gunawan. Pak Nasuki, silakan. Ya, salam Pak Paul. Halo, Pak Nasuki. Salam semuanya. Salam. Iya, pertanyaan saya ada dua ya Pak. Yang pertama, kemarin tuh teman-teman saya besukin saya ke rumah, terus ngobrol-ngobrol. Nah, ada satu teman saya yang dia cerita begini, tetangga saya lagi bagi-bagi, lagi kampanye tentang Anies. Jadi tetangganya itu bagi-bagiin kaos sama uang, Pak. Ya, tapi partainya dari ya Anies lah ya. Nah, terus ini tetanggaan, kemudian dia dipanggilin sama Pak Hajinya itu. Kemudian dikasihlah kaosnya sama uangnya. Nah, pertanyaan Pak, apakah boleh gitu nerima seperti itu, Pak? Kan nggak mungkin. Teman saya juga udah ngomong sama saya, nggak mungkin saya beli dia. Gitu. Itu Pak. Jadi dia ya diterimalah uangnya sama kaosnya itu. Itu pertanyaan ke satu. Pertanyaan yang kedua adalah minta penjelasan tentang baptisan Roh Kudus dan baptisan api. Satu dulu ya. Oke Pak, ya makasih. Ya Pak, makasih. Satu dulu. Ya. Boleh enggak, saudara? Boleh, saudara. Kan kamu enggak maling. Kita kan enggak maling, kita kan terima. Jadi kalau ada dari politik, dari caleg siapapun, Anda nggak suka calegnya, tapi dia bagi-bagi, ya terima saja, tapi nggak usah dicoblos. Serius, saudara. Tetapi kita ada kasus di kita ya. Ada orang ya terima bantuan dari kita, rumahnya kontrakannya kita bayarin, sembakonya kita kasih, anaknya kita sekolahin, kita yang bayarin. Lalu dia ya bersama dengan itu orang misu-misuin kita, Pak. Ya walaupun dia diem saja, tapi dia ada di situ. Ikut dengan orang-orang yang misuin kita. Nah, kehadirannya itu kan dilihat tuh. Terus orang yang misuin itu, lihat ini orang ini saja sudah sama kita sekarang. Nah, orang-orang yang di komunitas kita kan jadi gerah kan. Saya bilang, enggak masalah. Tapi yang penting dia enggak boleh jadi aktivis kita dulu sementara, di drop dulu semua, nggak usah. Ya kan, supaya jangan ikut sana ikut sini kitanya repot. Nah, kitanya akhirnya tidak tahu kan, nanti tiba-tiba kita ngomong salah ngomong, disampaikan lagi ke sana, kita kan nggak tahu siapa lawan siapa kawan akhirnya kan.
di drop dulu. Bantuannya kita terusin. Bantuannya kita terusin asal dia rajin ikut embun pagi. Karena syaratnya cuma satu Pak untuk mendapat bantuan di embun pagi. Ikut embun pagi. Tapi kalau dia tidak datang embun pagi di SOM, ya kita nggak bantu. Lalu orang ini marah-marah, ya kalau nggak mau, nggak apa-apa, saya memang orang miskin. Marah-marah, wah misui saya, misui istri saya Pak. Ya, terus saya bilang sama dia, terus alasannya dia, ini kan sama saja seperti orang politikus, bagi-bagi sembako saya terima. Kamu kan bagi-bagi sembako, iya. Saya bagi-bagi sembako. Asal kamu rajin embun pagi. Kalau kamu nggak ikut embun pagi, kamu nggak usah. Kita nggak bisa bagi. Walaupun kamu misui saya tiap hari, saya sudah ngomong dengan jelas, pulsanya tak kasih, kuotanya untuk ikut embun pagi di SOM. Sembakonya kita kasih, anakmu tetap kita sekolahin, uang kontrak kamu tetap kita bayar, yang penting kamu masuk embun pagi. Walaupun pulsa yang saya kasih buat kamu tiap malam buat musuhin saya, tetap kita kasih Pak. Jadi itu kasus yang lain, tapi hampir sama tuh yang Bapak ngomong. Gak apa-apa misuin saya. Karena memang aturannya begitu, yang penting kamu ikut embun pagi, masuk ke SOM. Pasti kita support. Dan tiap malam, dan saya dipisui sedemikian rupa sama istri saya dipisui. Ya enggak apa-apa. Kita memang, tapi yang penting kamu ikut embun pagi. Kamu misui saya, kayak mau saya enggak urusan. Yang penting kamu ikut embun pagi. Gitu Pak. Itu ya, jadi terima saja Pak. Terima, enggak apa-apa Pak. Ya. Oke Pak. Anda pemirsa yang tidak kedua saya, tapi Anda butuh bantuan, masuklah ke SOM embun pagi. Sekalipun kamu tidak suka dengan saya, tapi kamu butuh bantuan, daripada kamu kelaparan, masuklah ke SOM embun pagi. Ya, kita ada aturannya, sekarang kita rubah, ya. Kamu 7 hari ikut embun pagi, sudah bisa kita kasih sembako. Tetapi untuk bulan berikutnya, kita akan lihat dari 1 bulan absensinya. Kalau absensimu bolong semua, ya kita tidak kasih lagi bulan berikutnya. Berarti kan kamu cuma mancing doang, itu namanya. Ya, kita kasih ya, bukan cuma saja sembakonya. Kalau kamu benar-benar nggak punya uang, kuota internetnya pun kita kasih, saudara. Dan sekalipun kuota internet itu kalau tiap malam buat misuin saya, nggak apa-apa, boleh. Ya, boleh, saudara ya. Walaupun kuota itu internet itu digunakan untuk mengikuti embun pagi, ya. Yang kedua, Pak Nasuki. Ya, ini Pak, banyak orang yang nggak ngerti tentang baptisan Roh Kudus dan baptisan api, Pak. Itu tolong di penjelasannya untuk menurut Pak Paulus. Benar. Tadi ya, kan Yohanes bilang, iya, aku membaptis kamu dengan air, tapi ia akan datang akan membaptismu dengan api dan dengan roh. Yesus itu tidak pernah membaptis dengan air, saudara. Mengapa? Karena dia adalah seorang Yehuda, nggak boleh membaptis orang. Yang baptisan pertobatan yang dimaksud ya. Dia nggak boleh membaptis dengan baptisan pertobatan. Kalau yang boleh hanya orang Lewi, saudara, baptisan pertobatan itu. Yaitu Yom Kippur ya, orang Lewi atau seorang imam Lewi. Nah, kalau lalu Yesus mengizinkan murid-muridnya membaptis dengan air, murid-muridnya. Karena Yesus harus menggenapi hukum Torah, sementara murid-muridnya dikatakan bahwa mereka adalah pelayan perjanjian baru. Makanya mereka boleh membaptis sekalipun bukan orang Lewi. Nah, apa yang dimaksud dengan membaptis dengan api, dengan roh? Ya, dengan roh dan dengan api, kebalik ya. Dengan roh dulu, baru dengan api. Karena Yesus akan membaptis kita setelah dibaptis dengan air. Berilah dirimu dibaptis supaya kamu menerima baptisan Roh Kudus, kata Petrus dalam Kisah Rasul 2 ayat 38 ya. Kamu terima baptisan air supaya kamu terima baptisan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah roh Yesus ya. Nah, Yesuslah yang mengirimkan rohnya untuk membaptis kita, dipenuhi. Setelah kita tenggelam di dalam air ya, maka kita perlu tenggelam di dalam Roh Kudus. Itu supaya apa? Kalau orang tenggelam itu berarti kan dia bisa jalan nggak Pak di dalam air Pak? Nggak bisa kalau tenggelam ya. Kalau kecean bisa, kalau kecean Pak. Kalau airnya selalu nggak bisa dia jalan. Tapi kalau tenggelam dia hanya bisa berenang Pak. Iya, bisa berenang kan? Doang. Ya, yang layang pun yang layang namanya kan. Tapi kalau jalannya dia akan lebih cepat dengan berenang daripada jalan di tanahnya di air itu kan. Kalau sudah di dalam air tenggelam, namanya tenggelam dia hanya bisa hanyut Pak. Berenang itu kan hanyut kan, ikutin airnya kan. Nah itu artinya itu adalah Galatia 5. Barang siapa hidup dipimpin oleh roh, tenggelam di dalam roh,
kamu tidak akan mengikuti keinginan dagingmu, hawa nafsumu lagi. Yesus dipimpin oleh Roh Kudus, makanya Yesus yang adalah manusia biasa, karena roh Bapa di dalamnya menenggelamkan dia, sehingga dia dipimpin oleh roh itu, sehingga dia tidak berdosa, walaupun dia merasakan kelemahannya kita dalam pencobaan, di dalam segala kedagingan. Kan ada dagingnya kan, sart, firmannya menjadi sart. Dia merasakan Pak, hawa nafsu, kemarahan, kesedihan. Tetapi karena dia dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia tidak berdosa. Barang siapa dipimpin Roh Kudus, dia tidak akan mengikuti dagingnya lagi. Itu bukannya berjuang ngereh awak, Pak. Ya, puasa 40 hari 40 malam pun Anda tidak akan lepas dari dosa. Karena bukan karena kamu puasa, kamu bisa lepas dari dosa, karena kamu dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kamu tenggelam dalam Roh Kudus, ya, kalau kamu lahir dari Roh, maka kamu disebut anak-anak Allah. 1 Yohanes 3 ayat 9. Orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Kalau Anda nanya, apakah saya berbuat dosa? Enggak. Wah, kamu berbuat dosa, karepmu. Buat saya nggak bikin dosa kok. Setelah saya lahir baru, saya dalam Tuhan, saya nggak pernah bikin dosa lagi kok. Kamu mau dosa, saya berdosa, ya terserah. Yang merasakan kan anak istri saya. Ya kan, buah dari pertobatan saya yang merasakan anak istri saya. Dan orang yang dekat dengan saya, kemudian Anda semua yang hari ini merasakan buah pelayanan dari komunitas ini. Nah, baptisan api itu apa? Nah, setelah kita dibaptis dengan air, dengan roh, maka kita akan disucikan, dimurnikan, diuji, disucikan, dimurnikan, katanya Paulus. Disuci dengan apa? Dengan api. Yaitu apa? Pencobaan. Salib itu, Pak. Makanya tiap orang punya salib. Masalahnya ada orang yang disucikan, dimurnikan, tapi dia belum penuh Roh Kudus. Habislah dia. Tadi Pak Robin tadi bagus ya. Pak Robin ceritanya Pak Robin itu, kalau Pak tahu ada behind skin-nya ya Pak Robin itu. Saya sampai ngelus dada ya saudara ya. Sulit. Dilematis. Tetapi kalau Pak Robin dipenuhi dengan Roh Kudus, ketika dia disucikan, dimurnikan, nanti jadi emas. Baptisan api gunanya itu untuk mengeluarkan sisa-sisa kotoran di hidupnya kita, Pak. Waktu saya baru mulai melayani kembali, saya masih ada dendam di masa lalu, Pak. Habis saya ketemu Tuhan Yesus 2013 Desember itu, 2014 saya masih gebuki pendeta, Pak. Di bawah mimbarnya tak gebuki, tak ludahi, tak injek-injek, Pak. Saking marahnya saya, Pak. Dan Tuhan sengaja keluarkan itu semua dari hidup saya. Ya. Tiap hari saya masih kelahi, Pak. Tiap hari saya kelahi sama orang, Pak, di jalan, Pak. Badan saya gede, sterak, Bang, badan fitnessan ya, Pak. Tiap hari saya masih kelahi, Pak. Kenapa saya dulu saya nggak pernah kelahi, Pak. Sebelumnya saya jarang kelahi, Pak. Nggak pernah kelahi. Sejak saya lahir baru, SMA, sejak SMA itu, SMP kelas 3 ya, sejak SMP kelas 3, sampai dengan itu, saya berkelahi hanya sekali, Pak. Sekali, waktu saya kuliah itu, karena orang nggak jelas lah. Itu saya terpaksa berkelahi karena orangnya meladung saya. Sekali itu saja, nggak pernah lagi. Umur 40, saya berkelahi setiap hari loh, Pak. Setiap hari di jalan saya kelahi, Pak, sama orang. Orang saya nggak seneng, tak samperin rumahnya, Pak, tak gebuki, Pak. Itu Tuhan mengeluarkan semua kemarahan masa kecil saya, Pak. Sampai saya selesai, Pak, bayangin ya, selama saya masa kecil saya sampai saya umur 40 itu, mimpi saya kalau berkelahi saya pasti kalah, Pak. Kan konyol, Pak. Mimpi kelahi kalah. Kelahi kalah. Benar nggak? Mimpi kalau mau mukul nggak bisa mukul, tapi nggak bisa mukul-mukul. Saya dipukuli tapi mau balas nggak bisa. Mimpi itu nggak kalian. Itu artinya alam bawah sadarmu, kamu tuh hidup di dalam kekalahan. Kamu ingin melepaskan sesuatu. Nah, kalau saya dalam kekalahannya karena diintimidasi. Waktu kecil saya kan dibully. Cina diludahin. Dulu saya lawan. Begitu saya sudah tahu SMP, dikasih tahu saya sama papi saya, sama mami saya, jangan, nanti gara-gara kamu satu kota dibakar. Nah, gara-gara itu setelah itu saya berhenti berkelahi, Pak. Berhenti berkelahi, takut, Pak. Takut nanti papi mami saya dikeroyok satu kota. Karena saya pernah berkelahi sama anak desa, saya kelahi sama dia, terus satu kampung mau bunuh papi saya, Pak. Datang bawa pacul, bawa linggis, bawa macam-macam, Pak. Itu bikin saya trauma. Sejak itu saya kalau berkelahi selalu ngalah. Dan itu membuat saya marah, Pak, di hati itu, Pak. Nah, setelah 40 itu Tuhan melepaskan semuanya, puas kan? Itu kan loss semua kan? Wah, tapi ya saya harus disalib. Disalibnya bisa-bisa loh, saya melampiaskan hawa nafsu saya kok. Di mana hawa nafsu itu dilepaskan, dituruti,
Disitulah dosa. Dan Tuhan bikin semua itu kan kayak penyakit kanker kan. Bagaimana menyembuhkan penyakit kanker, tumor, ngambil tumor di hati kita, Pak. Dibedah, Pak. Menyembuhkan sakit dengan membuat luka yang baru kan. Nah, Tuhan bikin luka yang baru di hidup saya. Dengan pencobaan 4 tahun itu padang gurun, Pak. Dibuka, diambil itu tumornya, kemudian disembuhkan. Dalam proses penyembuhan itu, kemudian pulihkan sampai sekarang. Sehingga mimpi saya sekarang, kalau saya lagi mimpi orang kelahi atau saya mimpi lagi apa gitu ya, saya bek bener, Pak. Malah dalam mimpi saya itu, wah, saya kan dulu latihan bela diri ya. Oh, itu orang bisa tak banding seperti yang saya mau pokoknya. Menang terus. Bahkan dalam mimpi pun saya kelahi sama orang, saya selalu menang, Pak. Tidak pernah kalah. Ajaib. Karena roh alam bawah sadar saya itu berkemenangan. Lepas, Pak. Saya enggak pernah, dulu saya kalau ngimpi apa, saya pernah waktu umur 30 ya. 30, saya ngimpi, saya saking pengennya ini orang ya, akhirnya saya bisa nendang, tapi saya nendang tembok, Pak. Waduh, itu sakit sekali, Pak. Nendang sakpor itu sakuatnya sampai kaki saya mengsel, Pak, jempolnya, Pak. Enggak, Pak, karena alam bawah sadar saya dikalahkan. Sudah kalah alam bawah sadar saya diintimidasi, Pak. Itu kan alam bawah sadar. Mimpi itu kan sebuah ekspresi alam bawah sadar kita. Nah, makanya kita perlu baptisan api supaya dimurnikan. Anda semua yang sekarang lagi ngalamin baptisan api, termasuk Pak Ruben, responmu kudu benar. Kalau responmu benar, ya saya udah bilang Bu Marta, caranya begini Bu Marta, tak jamin itu nanti. Sembuh itu, beres itu nanti. Nah, nanti Pak Ruben bisa tanya Bu Marta. Masalah caranya tadi sudah saya ajari Bu Marta, tipsnya. Ya, responnya harus benar. Biasanya responnya adalah apa, saudara? Kita harus rendah hati. Ya, rata-rata tuh jawabannya karena kita harus rendah hati, intinya begitu. Ya, kalau yang perjinahannya harus hidup kudus. Tapi kalau biasanya respon selain perjinahan pencabulan, kamu harus rendah hati. Baptisan api itu ya, dimurnikan sampai nanti ada tinggal emas. Begitu kita tinggal emas, itulah kita siap. Itu kita, aduh Pak, lambemu ini Pak ngomong Pak. Yehi wa yehi kun fayakun. Abarakadabra. Terjadilah sesuai dengan perkataanku. Itu kalau kita sudah jadi emas, Pak, ngomong apa saja jadi Pak Mandi, Pak. Serius, Pak. Karena saya sudah ngalamin kan saat ini kan. Abarakadabra yang saya ngomong pasti terjadi, Pak. Amin. Kalau saya belum emas bener loh, Pak. Saya masih dimurnikan tiap hari. Kayak sekarang tiap hari kita dicaci maki kan namanya kan pemurnian, baptisan api buat saya kan. Walaupun tidak berasa, karena saya sudah ada di Paradiso. Ya, Belanda ini adalah Kanaan saya, tanah perjanjian saya, saudara ya. Haleluya. Bu Marta. Ya, terima kasih Pak Paul. Luar biasa. Ya, Robin Hood, silakan. Udah nyala. Robin Hood, udah. Ya, silakan. Ya. Jadi saya sempat kecewa lagi setelah saya kenal agnostis. Saya malah melakukan kontroversi. Bahkan sama pimpinan sekalipun, saya berani protes, saya menjadi kritis. Tapi saya percaya, jika saya menemukan kebenaran, maka saya akan di depan melakukan kebenaran itu. Coba kita sama-sama bayangkan. Di Indonesia ini, agama hanya dijadikan alat politik. Contoh, bicara undang-undang. Di atas undang-undang selalu berkata, demi Tuhan yang Maha Esa. Sudahlah, kalau bicara demi Tuhan, maka ke bawahnya itu Tuhan hanya dijadikan alat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Tuhan hanya dijadikan alat saja. Padahal ketika mereka disumpah jabatan, ya apa ya? Dia juga korupsi juga. Di situ saya merasa Tuhan apapun, betul. Mau Kristen sama saja ya itu. Betul. Makanya kan saya bilang agnostis. Bikin malu juga itu, kurang ajar. Makanya kan saya bilang agnostis, Pak. Ya, jadi ketika mereka disumpah, mau demi Tuhan, mau demi Allah, mau demi apapun, ya ujung-ujungnya ya agama hanya dijual saja. Iya. Nah, itu makanya saya protes. Bahkan non saya dulu dari buser, rambut panjang, antingan. Ketika saya protes, saya digeser, saya dibuang. Semakin dibuang, saya semakin benci. Dalam arti kata, saya bilang sama tante-tante bilang, tante, kalau Tuhan kehendaki, kalau alam semesta menghendaki saya
saya punya banyak warung, saya pensiun dini. Ketika saya pensiun dini, saya hajar. Saya lawan. Apa yang nggak benar, saya lawan. Seperti itu. Makanya, tapi ya mohon maaf, saya bukan mau merendahkan Bapak Ibu yang ada di sini. Kadang-kadang saya memang ingin adu argumen dengan Pak Paul Chang, mohon izin, ya kan? Saya kurang puas dengan keyakinan yang Bapak Ibu saat ini miliki, yaitu hanya percaya saja. Nah, hanya percaya saja. Kita bukan boneka, kita bukan anak kecil yang disuruh percaya. Tetapi saya pernah mengalami itu, modal percaya dulu kun, ya kan? Abrakadabra, kun fayakun, ya kan? Jadi. Cuma sekarang level kun, level percaya itu nggak ada dalam diri saya. Ya kan? Tetapi, tetapi kalau bicara agama, ya kan, dari semua agama yang saya pelajari, dari Islam, semuanya, saya merasa memang Kristen yang luar biasa. Ya kan, contoh, kadang-kadang kalau saya mengajari mereka itu bagaimana percaya Yesus, saya ajari dia bagaimana cara Yesus lahir. Ya kan, kemudian saya ajari dia bagaimana tidak ada orang yang menghidupkan manusia, tidak ada. Nabi manapun sudah tidak ada. Yang kedua, yang ketiga, ya kan, mereka terserah mau nganggap Yesus itu gambarnya dirubah atau apa, tapi memang tidak ada manusia yang jadi Tuhan. Tapi kalau Tuhan menjadi manusia, kembali lagi kun fayakun, abrakadabra, ya. Lanjut, ketika dibicara Alkitab dan bicara Al-Quran, saya selalu bilang, bro, coba lihat di Al-Quran dan di Alkitab jelas siapa yang akan datang pada waktu kiamat. Mereka menjawab Nabi Isa, tapi yang pimpin Imam Mahdi. Saya tidak kenal Imam Mahdi, ya kan? Tapi yang percaya antara Al-Quran dan Kristen itu Nabi Isa yang akan datang. Itu sama-sama diakui, ya kan? Kenapa harus Nabi Isa? Kenapa bukan Muhammad? Kenapa bukan Ibrahim? Kenapa bukan Adam, Nabi pertama? Kenapa Isa? Makanya Isa luar biasa. Ya kan, Isa luar biasa. Makanya saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ya kalau bicara agama mungkin Kristen ya, tapi sementara saya masih menganggap bahwa saya agama itu hanya bagian sejarah. Kenapa? Di mana-mana sejarah yang menang ya itu yang dibanggain. Kemudian balik lagi, makanya saya hampir semua bisa lah mengerti tentang bahasa, tentang agama, hampir semua saya paham. Cuma kadang-kadang agama yang dijual belikan, ya kan, mau dengan hamba Tuhan, mau dengan politik, ujung-ujungnya bullshit. Bahkan saya pernah bilang agama tae, ya kan, Tuhan tae. Sering saya katakan demikian. Tapi ya jujur, saya ada garota dipukul kanan, pukul kiri. Jadi ya itulah. Tapi ilmu merendahkan diri memang saya belum punya. Karena apa? Kadang-kadang dulu saya memang menggunakan ilmu itu hanya udah percaya saja, oke pun. Tapi semakin dewasa, saya bukan berontak ya, tapi saya semakin ingin tahu. Makanya dalam ingin tahu ini, tetap saya ingin minta bantuan pada senior atau Bapak Ibu yang mungkin lebih dewasa, ya, yang bisa mengajari saya, sehingga ketika saya merasa atau saya mengalami Tuhan, saya bisa menjadi berkat dan saya tidak akan pernah takut dengan siapapun, termasuk sama perintah. Benar. Oke, luar biasa ya. Ini bagus sekali nih ya. Percaya sajanya yang dimaksud Yesus itu bukan percaya terus mumbuhan loh. Bukan loh. Kata iman di dalam agama dengan iman yang dimaksud oleh Alkitab beda loh. Kalau iman yang dimaksud oleh agama kan sesuatu yang kamu ndak logis, imani saja. Itu kan agama. Sesuatu yang tidak logis kamu imani saja, itu agama. Tetapi ketika Yesus bilang percaya saja, maksudnya itu adalah begini, ada masalah, kamu harus punya faith. Kata faith, kata iman itu berasal dari kata eman, dari kata penyertaan, bersama. Ya, kata faith itu dari kata eman. Eman itu artinya bersama. Bersama. I'm with. Oleh Emanu, kalau kita kan Emmanuel, Tuhan beserta. Nah, itu kata dasar iman itu, eman itu adalah begitu. Artinya penyertaan. Itu namanya percaya. Kata percaya itu artinya setia. Ya, tetap teguh di situ. Lalu ada orang mau lagi sakit, mau disembuhkan, udah mati. Kamu percaya aja. Artinya yang tegak,
Sing tedek kowe uripe. Nah, gitu loh. Yang mantep. Makanya orang barat, orang-orang agnostik menerjemahkan kata iman itu seperti Alkitab. Bukan seperti agama. Kalau agama iman itu ya, yang kamu ndak ngerti, yang ndak logis, kamu percaya saja, imani saja. Itulah agama. Tetapi Ibrani 11 ya berkata iman adalah dasar basicnya dari segala sesuatu yang kita harapkan, dari bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya apa? Ketetapan hati, Pak. Arti iman, saya menerjemahkannya dengan sebuah ketetapan hati. Ada ketetapan hati tedek, mantep. Makanya mami saya selalu bilang, kamu sih orangnya tedek sih ya. Kamu orangnya tedek sih, ya firm. Saya orangnya firm, Pak. Makanya iman itu sering disebutkan dengan the firm foundation. Ya, the firm foundation. Dasar yang teguh. Ya kan? Kita ini iman dan pengharapan. Karena kita punya tedek hatinya, maka kita punya pengharapan. Maka kita punya the firm foundation. Nah, ketika kita mendengar firman Tuhan, lalu kita melakukannya, itulah dasar yang teguh. Matius 5 tadi ya, Matius 7 ayat 25 sampai sekian itu ya. Itulah the firm foundation. Dasar yang teguh iman itu. Jadi bukan percaya saja ngawur-ngawuran. Sebab Alkitab mengajarkan kepada kita dalam 1 Tesalonika 5:21, uji. Kita disuruh nguji loh, ada apa-apa. Kamu jangan asal percaya saja. Goblok lu. Berarti dibilang gitu kan sama Paulus kan. Goblok lu. Apa-apa percaya saja. Uji. Ujilah segala sesuatu. Makanya orang-orang kritis itu berasal dari Kristen. Kecuali pernah Kristen ya. Pernah melakukan itu tadi ya. Yang nanya malah dikaplok ya. Kopernikus, Galileo Galilei. Ya kan? Tetapi setelah itu dibuka lebar-lebar loh. Setelah itu semua ilmuwan itu berasal dari Kristen. Hampir semua penemuan di dunia itu berasal dari Kristen dan Yahudi. Karena mereka prinsipnya sama. Paulus ini kan dari rabbinic teaching kan, pengajaran rabbini kan. Uji segala sesuatu, ojo ngandel. Jangan gampang percaya. Ujilah segala sesuatu. Bahkan Allah sendiri berkata apa? Malaikat 3:10, ujilah aku. Uji, kamu tes, kalau enggak percaya, kamu coba. Jangan gak dicoba. Dijajal. Nah, makanya saya bilang kalau saya ngomong, saudara, lakukan, coba, kamu jajal, saya ngomong bener apa enggak. Kalau perlu kamu bikin riset, setahun yang saya ngomong, kamu lakukan persis. Kalau enggak terjadi, kamu telepon saya. Berarti ada yang salah. Mungkin caramu memahami salah. Saya berhasil. Kalau saya ajarin orang yang nurut sama saya pasti berhasil. Karena saya bilang kamu harus uji. Kalau enggak, kamu enggak tahu fitnya bagaimana. Fit, ya kan? Kita ini ada orang ngomong, ya kamu ngomong kayaknya gampang ya. Ya, kamu coba dong. Nggak fit nih, salah nih. Oh, saya mah orang yang suka nguji ya. Itu saya dulu di gereja di denominasi nama karismatik ya. Wah, itu kemakmuran ya. Harus begini, harus begitu, kasih ke gereja, kasih itu. Wah, saya kalau ngasih ke gereja ratusan juta, saudara. Serius, ya. Saya itu kalau nyumbang gereja itu ratusan juta dulu. Sungguh, saudara. Nggak ecek-ecek, saudara. Apakah Tuhan memberkati saya dengan kasih sumbangan ratusan juta? Suatu ketika anak saya nggak bisa bayar sekolah, saudara. Ditagih, saya bilang tolong kasih waktu saya. Nggak boleh ngambil ijazahnya, saudara. Padahal saya nyumbang ke gereja itu ratusan juta. Sontoloyo enggak, saudara? Sontoloyo lah. Namanya, maaf ya, saudara ya. Saya udah nggak boleh ngomong jorok soalnya. Ya kan? Udah, saudara. Nah, itu ya. Makanya disuruh nguji, ternyata salah. Selama ini saya punya iman yang salah. Nah, kemudian saya rubah caranya semua. Ternyata diakonia, begitu saya diakoninya kenceng. Kamu mau Islam, Buddha, Kristen, Hindu. Kalau kamu ngasih makan orang miskin, bukan ngasih duit ya, ngasih makan orang miskin. Hidupmu nanti penuh dengan keberuntungan. Itu saya uji benar-benar. Tak lakoni, saudara. Makanya, ya saya kan bilang 30% dari donasi, dari monetasi YouTube saya, itu saya kembalikan ke yayasan kita. Saya lagi nyontoni Anda nih, tak contoni ke kamu nih. Ya kan? Tak contoh nih ke kamu nih, semua donasi monetasi YouTube saya. Supaya Anda juga belajar, supaya Anda tahu saya pun tak kasih 30% dari penghasilan saya. Oh, ada donasi-donasi lain, itu saya bagi-bagi lagi. Saya target 30% dari penghasilan saya, itu saya kembalikan untuk untuk berdiakonia. Makanya kamu mau ngutuki saya kayak apapun, Lukas 11 bilang apa? Berilah isinya sebagai sedekah, maka akan membersihkan seluruh hidupmu. Ya, Lukas 11 ya. Ingat, kamu mau perpuluhan ke gereja,
Terus bullshit tadi bilang tai lah. Aduh, saudara, salah kamu perpuluhan ke gereja, saudara. Salah kamu. Diakonia, sedekah yang benar, kasih makan, bukan kasih uang ya, kasih makan. Sekuat tenaga kamu, saudara. Kamu nanti beruntung. Nggak ada orang bisa ngutukin saya, saudara. Nggak bisa, nggak mempan, saudara. Karena seluruhnya sudah menjadi bersih. Hati ya. Terus yang kedua, itu bagus tadi ya. Pak, kalau Pak ada seorang abdi negara, sekarang banyak abdi negara yang nggak jujur loh Pak. Tetapi yang jujur itu banyak. Nah kalau Bapak mau keluar, lalu yang jujur mau siapa lagi? Saya maklar kasus 4 tahun Pak, saya jadi penjahat. Saya ketemu orang jujur dan orang nggak jujur. Lalu saya belajar, ternyata, makanya tiap hari Senin kita ada konsultasi hukum ya. Wah ini kalau Pak bisa masuk, saya senang sekali Pak. Saya nggak tahu boleh apa enggak ya sama kesatuan Bapak. Kalau bisa masuk, saya senang sekali. Saya sampai bilang kasih tips ya, kalau kamu punya perkara hukum dan kamu pengen menang, kamu pasti ketemu bangsat semua. Ketemu sama penjahat semua. Tapi kalau kamu punya perkara hukum dan kamu pengen yang benar yang mana, dan kamu ikhlas, pasti kamu ketemu orang yang baik. Jadi hatimu udah harus benar dulu. Saya mau ketemu, saya mau menang. Wah, kamu nanti ketemunya penjahat semua. Polisinya ya sing edan, kamu ketemu lawyer ya edan, kamu ketemu jaksa edan, hakimnya lebih edan lagi. Tapi kalau kamu punya perkara hukum dan kamu tulus, saya pengen yang benar. Kamu akan ketemu polisi yang baik, kamu akan ketemu lawyer yang baik, kamu akan ketemu jaksa yang baik, kamu akan ketemu hakim yang baik. Bisa-bisa malah kamu menang. Atau hukumnya kamu sangat ringan. Atau hukumannya kamu sangat ringan. Atau kamu menang. Wah dijeblosin pada hukuman yang berat. Nggak mungkin, saudara. Nggak mungkin. Dari awal kamu sudah tentukan dulu hatimu dulu. Saya ceritanya adalah perkara hukum normal ya, perselisihannya, bukan persekusi. Kalau persekusi itu ceritanya lain lagi. Itu pun ada caranya lagi. Jadi kalau Pak sampai mundur, ya tapi kan ini kan pergumulan hidupnya pribadi. Lalu siapa yang mau jadi orang baik di sana, Pak? Masuk kotak enggak apa-apa, Pak. Tenang saja. Tuhan nanti yang angkat kita. Yusuf masuk kotak 13 tahun, Pak. Diangkat tinggi-tinggi sama Tuhan. Saya ingat sekali ya, teman saya, ya, abdi negara juga, masuk kotak, Pak. Karena jujur, nggak mau terima ini, nggak mau terima itu. Akhirnya diangkat tinggi-tinggi sama Tuhan sekarang, Pak. Diangkat tinggi-tinggi, saya nggak perlu sebutkan namanya. Nanti nggak enak ya. Diangkat tinggi sama Tuhan. Percaya saya, Tuhan punya cara sendiri buat ngangkat, buat ngeluarin Anda dari kotak, sehingga Anda bisa berdampak buat komunitasmu. Tapi harus bertahan. Ya itu tadi, salibnya, itu tadi, Bapak punya salib. Nah, Bapak responi dulu salibnya itu deh. Bapak respon salibnya itu udah beres, responnya benar. Salibnya itu masih ada, tapi responmu benar. Nanti yang lain-lain itu akan dikondisikan oleh Tuhan. Dikondisikan, ajaib. Saya senang kata itu ya. Polisi, tentara kan senangnya ngomong, oh ini sudah saya kondisikan Pak. Saya senang kalau polisi ngomong, oh ya polisi tentara kan sudah saya kondisikan Pak. Nah itu nanti dikondisikan sama Tuhan. Ya kan? Nah, itu dari saya Pak.